Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penjelajah misteri. Selamat datang di Galeri Misteri, tempat di mana kisah pesugihan, santet, tumbal, dan peristiwa lainnya yang akan kami sajikan di sini. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah misteri terbaru dari kami. Mari kita mulai ceritanya. Pesan terakhir itu cuma berisi satu lokasi, tanpa penjelasan, tanpa alasan. Dan sekarang, Raka berdiri di depannya. Jalan setapak yang dipenuhi akar pohon tua membentang seperti lorong menuju sesuatu yang dilupakan. Tidak ada suara, tidak ada angin. Bahkan napasnya sendiri terdengar terlalu keras di telinganya. "Dini," panggilnya pelan, seolah takut sesuatu akan menjawab. Sudah 3 hari adiknya hilang. Polisi menyerah cepat. Warga sekitar hanya memberi tatapan aneh saat ia menyebut nama desa Kertajaya. Katanya tempat itu sudah lama kosong. Tapi Dini tetap mengirim lokasi ke sana. Raka melangkah masuk. Semakin jauh ia berjalan, suasana berubah. Hutan di kanan kiri terasa menutup, seperti mempersempit jalan. Tidak ada suara burung, tidak ada gesekan daun. Sunyi total. Udara mendadak dingin, menusuk sampai ke tulang. Ia mengeluarkan ponsel. Tidak ada sinyal. Jam digitalnya berkedip, lalu mati. "Serius?" gumamnya kesal, meski rasa tidak nyaman mulai merayap. Beberapa langkah kemudian, gapura desa muncul. Tulisan, Kertajaya, hampir tak terbaca. Tertutup lumut dan retakan. Saat Raka melewatinya, bulu kuduknya langsung berdiri, seolah ia baru saja melewati batas yang tak terlihat. Desa itu kosong. Rumah-rumah kayu lapuk berdiri miring. Pintu terbuka, jendela pecah. Halaman dipenuhi ilalang tinggi. Tidak ada tanda kehidupan. Tidak ada suara. "Dini!" teriaknya lebih keras. Hanya gema. Raka mulai menyusuri jalan utama desa. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi kering. Ia mengintip ke dalam beberapa rumah. Kosong, berdebu, seperti ditinggalkan terburu-buru. Matahari perlahan tenggelam. Dan saat cahaya terakhir hilang, sesuatu berubah. Satu titik cahaya muncul dari dalam sebuah rumah. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Lampu minyak menyala. Satu persatu. Raka membeku. Suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Pelan. Beri Rama. Ia menoleh. Seorang ibu berjalan melewatinya sambil membawa bakul. Wajahnya datar. Matanya lurus ke depan. Disusul oleh beberapa orang lain, berjalan, berbicara, seperti desa itu tidak pernah mati. Raka mundur perlahan, napasnya memburu. "Apa ini?" bisiknya. "Ini rumah mereka." Suara itu muncul tepat di belakang telinganya. Raka tersentak dan berbalik. Seorang perempuan tua berdiri sangat dekat. Wajahnya keriput dalam, matanya tajam seolah menembus isi kepala. "Kamu orang baru," katanya pelan, hampir seperti bisikan. Raka mencoba bicara, tapi tenggorokannya kering. Perempuan itu mencondongkan wajahnya. "Kalau ingin selamat, jangan bertanya, jangan melawan." Ia berhenti sejenak, menatap lurus ke mata Raka. "Dan jangan pernah mengaku kalau kamu masih hidup." Jantung Raka serasa berhenti. Sebelum ia sempat bereaksi, perempuan itu mundur, lalu menghilang begitu saja, tertelan gelap dan kabut yang tiba-tiba muncul. Raka berdiri kaku.
Di sekelilingnya, desa itu kini hidup sepenuhnya. Terlalu hidup. Dan untuk pertama kalinya, Raka menyadari, ia mungkin tidak sendirian di antara yang mati. Tatapan mereka tidak wajar, kosong, tapi seperti tahu segalanya. Raka membeku di tempatnya berdiri. Warung kecil itu mendadak sunyi, padahal beberapa detik lalu dipenuhi suara sendok beradu dan percakapan ringan. Kini, semua orang berhenti. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bernapas. Dini menggenggam tangan Raka lebih erat. Kukunya hampir menancap ke kulit. "Jangan lihat mata mereka," bisiknya nyaris tanpa suara. Raka menelan ludah. Ia memaksa dirinya menunduk sedikit, berusaha terlihat biasa. Tapi rasa dingin yang menjalar di tengkuknya tidak bisa ia abaikan. Ia tahu, mereka sedang diperhatikan. Pria pemilik warung masih berdiri di belakang meja. Cangkir teh yang tadi dituangkannya kini diam tanpa uap. Senyumnya hilang. Wajahnya perlahan berubah datar. "Kalian belum jawab," katanya pelan. Nada suaranya tidak tinggi, tapi cukup membuat dada Raka terasa sesak. Raka mencoba mengatur napas. Ia ingat pesan perempuan tua itu, "Jangan mengaku kalau masih hidup." "Kami, dari ujung desa," jawab Raka akhirnya. Suaranya dibuat setenang mungkin. Beberapa orang di dalam warung mulai bergerak lagi. Perlahan. Kaku. Seperti tali yang ditarik paksa. Namun mata mereka masih mengarah ke Raka dan Dini. Pria itu menatap lama, lalu mengambil cangkir dan mendorongnya ke arah Raka. "Minum dulu," katanya. Raka tidak langsung menyentuhnya. Cairan di dalam cangkir terlihat seperti teh biasa, tapi warnanya terlalu pekat, dan saat ia mendekatkan wajahnya sedikit, tidak ada aroma apapun. Dini menyenggol lengannya pelan. "Jangan diminum," bisiknya. Raka mengangguk tipis, lalu pura-pura meniup permukaan minuman. Suasana kembali bergerak, tapi terasa dipaksakan. Percakapan kembali terdengar, meski tidak jelas. Tawa-tawa kecil muncul, tapi terdengar hampa. Raka melirik ke arah dapur. Dini masih di sampingnya sekarang. Wajahnya pucat, matanya gelisah. "Kamu di sini dari kapan?" bisik Raka cepat. "Sejak malam kemarin," jawab Dini. "Aku nggak sadar masuk. Tiba-tiba udah di dalam desa." "Kenapa nggak keluar?" Dini menggeleng pelan. "Setiap aku coba pergi, jalannya selalu balik lagi ke sini. Seolah-olah desa ini nggak punya jalan keluar." Raka merasakan sesuatu menekan dadanya. Ia kembali melirik sekeliling. Semua terlihat normal, jika tidak memperhatikan terlalu dalam. Seorang pria sedang makan, tapi sendoknya tidak pernah benar-benar masuk ke mulut. Seorang ibu menuang minuman, tapi teko itu kosong. Dan yang paling mengganggu, dada mereka tidak bergerak. Tidak ada napas. Raka merinding. "Kita harus keluar sekarang," katanya pelan. Dini langsung menggeleng cepat. "Belum bisa. Kalau kita pergi saat mereka curiga, kita nggak akan sempat sampai mana-mana." Tiba-tiba, suara kursi bergeser terdengar keras. Pria pemilik warung kembali menatap mereka. Kali ini lebih tajam. "Kalian aneh," katanya. Seketika, semua suara kembali berhenti. Dan kali ini, tidak ada yang pura-pura hidup lagi. Ketukan itu tidak berasal dari pintu, tapi dari dalam dinding. Raka langsung menahan napas. Suara, tok, 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 terdengar pelan namun berulang, seperti sesuatu yang mencoba keluar dari balik kayu lapuk rumah itu. Dini membeku di sampingnya, matanya membesar penuh ketakutan. "Itu bukan mereka," bisik Dini cepat. "Jangan jawab apapun." Raka mengangguk kaku, tapi suara itu semakin jelas. Bukan hanya dari satu sisi, melainkan dari berbagai arah. Dari dinding, dari lantai, bahkan dari langit-langit. Rumah itu tidak kosong. Raka menelan ludah, mencoba tetap fokus. Ia mendekat ke jendela yang retak, mengintip keluar dengan hati-hati. Di kejauhan,
Obor mulai menyala satu persatu. Siluet para warga terlihat bergerak perlahan, menyusuri jalan desa. Mereka sedang mencari. Dini menarik lengan Raka, memaksanya menjauh dari jendela. "Dengerin aku," katanya terburu-buru. Suaranya gemetar. Desa ini nggak cuma hidup di malam suro, tapi malam ini, puncaknya. Mereka sadar siapa yang bukan bagian dari mereka. Raka mengernyit. "Maksudnya?" Dini menatapnya lurus. Matanya berkaca-kaca. "Mereka butuh pengganti. Satu orang hidup untuk satu jiwa yang mau lepas." Raka terdiam. Kata-kata itu terasa berat, tapi masuk akal dengan semua yang ia lihat. "Pesugihan itu," lanjut Dini, "bukan sekadar minta kaya. Mereka tukar nyawa orang luar. Tapi waktu ritual terakhir, sesuatu salah. Bukannya dapat kekayaan, mereka justru terjebak di sini." Suara ketukan tiba-tiba berhenti. Sunyi. Terlalu sunyi. Raka merasakan hawa dingin merayap di belakang lehernya. "Dan sekarang?" tanya Raka pelan. Dini menelan ludah. "Sekarang mereka mau keluar. Tapi nggak bisa, kecuali ada yang gantiin." Raka mengepalkan tangan. "Aku nggak akan biarin itu terjadi." Belum sempat Dini menjawab, suara kentongan menggema keras dari luar. Tong! 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 Cepat! Panik! Berulang! Dini langsung pucat. "Itu tanda mereka nemuin jejak," bisiknya. Langkah kaki mulai terdengar. Banyi. Tidak lagi pelan dan kaku seperti sebelumnya. Kali ini cepat dan tidak beraturan. Mereka semakin dekat. Raka menoleh ke pintu. Kayunya mulai bergetar. Sekali. Dua kali. Brak. Sesuatu menghantam dari luar. Debu berjatuhan dari atap. Raka mundur selangkah. Napasnya memburu. "Raka." Suara Dini nyaris pecah. "Mereka tahu kita di sini." Benturan kembali terjadi, lebih keras. Pintu itu tidak akan bertahan lama. Dan di luar sana, mereka tidak lagi berpura-pura menjadi manusia. Lari bukan lagi pilihan, tapi satu-satunya cara untuk tetap hidup. Raka menarik tangan Dini, menembus gelap yang semakin pekat. Suara kentongan bersahut-sahutan dari berbagai arah, berpadu dengan teriakan yang tidak lagi terdengar seperti manusia. Desa itu berubah total. Tidak ada lagi kepura-puraan. Tidak ada lagi topeng kehidupan. Yang tersisa hanya pemburu dan mangsa. Langkah kaki mereka menghantam tanah keras. Napas terengah tanpa jeda. Dari belakang, suara geraman dan tawa parau semakin dekat. Raka tidak berani menoleh. Ia tahu, sekali saja ia kehilangan fokus, mereka akan tertangkap. "Lewat sini," bisik Dini, menariknya ke jalan sempit di antara dua rumah lapuk. Raka mengikuti tanpa ragu. Ia mempercayai Dini sepenuhnya sekarang. Bayangan-bayangan bergerak di sisi jalan, terlalu cepat untuk dikenali. Sesekali, tangan pucat menjulur dari balik kegelapan, hampir meraih mereka. Udara terasa berat, seperti menahan setiap langkah yang mereka ambil. "Jangan berhenti," Raka menegaskan, meski suaranya mulai serak. Dini mengangguk, meski kakinya mulai goyah. Cahaya samar mulai terlihat di depan. Jembatan itu, kayunya tua, sebagian papan terlihat rapuh, menggantung di atas jurang gelap yang tidak terlihat dasarnya. Kabut tipis menyelimuti bagian bawahnya, bergerak perlahan seperti sesuatu yang hidup. Raka mempercepat langkah. Namun langkahnya terhenti begitu sampai di ujung jembatan. Seseorang sudah berdiri di sana. Tinggi. Diam. Tidak bergerak. Dini langsung mencengkeram lengan Raka. "Itu dia," bisiknya. Suaranya hampir hilang. Sosok itu perlahan mengangkat kepala. Matanya merah menyala dalam gelap. Tubuhnya dipenuhi luka menganga, seperti bekas sesuatu yang tidak pernah sembuh. Namun ia berdiri tegak, seolah rasa sakit tidak lagi berarti. "Kalian tidak diundang." Suaranya dalam, bergema.
Tidak seperti suara manusia biasa. Raka melangkah maju 1 langkah, menahan Dini di belakangnya. "Aku nggak peduli," katanya tegas, meski jantungnya berdebar keras. "Kami keluar malam ini." Sosok itu tersenyum tipis. Gerakannya lambat, tapi penuh tekanan. Tidak ada yang keluar tanpa mengganti. Di belakang mereka, suara warga semakin dekat. Obor mulai terlihat di ujung jalan. Waktu mereka habis. Dini menggenggam tangan Raka lebih erat. "Kak," suaranya bergetar. "Kalau 1 orang tinggal, yang lain bisa lewat." Raka langsung menoleh tajam. "Jangan ngomong gitu." Angin berhembus kencang di atas jembatan. Kayu-kayu tua berderit pelan. Sosok penjaga itu melangkah 1 langkah maju. Tanah seperti ikut bergetar. Raka menatap lurus ke depan. Rahangnya mengeras. Ia tahu, tidak ada jalan mundur. Dan keputusan yang diambil di sini akan menentukan siapa yang tetap hidup. Dorongan itu terjadi begitu cepat. Lebih cepat dari tangisan Dini sendiri. Tubuhnya terdorong ke depan. Kaki terpeleset di papan jembatan yang rapuh. Tangannya sempat meraih udara. Mencoba kembali. Tapi terlambat. Raka sudah berdiri di antara dirinya dan penjaga kutukan. "Jangan, Kak!" teriak Dini. Suaranya pecah. Raka tidak menoleh. Angin malah mengamuk, meniup rambut dan pakaiannya. Di belakangnya, cahaya obor semakin dekat. Suara langkah kaki dan geraman mulai memenuhi udara. Waktu mereka habis. "Aku yang tinggal," ucap Raka. Suaranya datar tapi pasti. Penjaga itu menatapnya lama. Mata merahnya menyala lebih terang, seolah mengenali keputusan itu sebagai sesuatu yang telah lama ditunggu. "Pilihan yang tepat," katanya perlahan. Dini mencoba melangkah maju, tapi tubuhnya tiba-tiba tertahan. Kakinya seperti menginjak sesuatu yang tak terlihat. Lalu, dalam sekejap, tarikan kuat menarik tubuhnya menjauh dari jembatan. "Kak Raka!" teriaknya histeris. Raka akhirnya menoleh. Untuk terakhir kali, tatapan mereka bertemu, penuh ketakutan, penyesalan, dan sesuatu yang tidak sempat diucapkan. Lalu Dini menghilang. Seolah ditelan oleh kegelapan di luar batas desa. Sunyi langsung jatuh. Suara warga yang tadi menggema berhenti mendadak. Tidak ada lagi langkah kaki. Tidak ada lagi teriakan. Hanya angin yang kini berhembus pelan. Raka berdiri sendiri di ujung jembatan. Kakinya terasa berat. Dingin mulai merambat dari ujung jari ke seluruh tubuhnya. Napasnya melambat. Lalu terasa tidak perlu lagi. Penjaga kutukan berbalik tanpa kata. Seolah tugasnya telah selesai. Raka ingin bergerak, tapi tubuhnya tidak lagi sepenuhnya miliknya. Ia melangkah mundur perlahan, kembali ke arah desa. Lampu-lampu minyak menyala 1 persatu. Sama seperti awal ia datang. Namun kali ini, berbeda. Saat ia melewati deretan rumah, sosok-sosok mulai bermunculan. Warga desa berdiri di depan pintu, menatapnya. Tidak lagi mengancam, tidak lagi memburu. Mereka menyambut. Raka berhenti di tengah jalan. Ia menunduk, melihat tangannya sendiri. Pucat, dingin, dan perlahan, kaku. Ia mengangkat wajah. Matanya kosong, tanpa rasa, tanpa takut, tanpa ingin pergi. Di kejauhan, suara gamelan mulai terdengar pelan, mengalun seperti memulai sesuatu yang sudah ditentukan. Raka berdiri diam, menunggu. Dan ketika malam 1 suro berikutnya datang, langkah kakinya akan menjadi yang pertama menyambut orang asing yang tersesat masuk. Dengan senyum tipis yang tak lagi terasa miliknya. Menunggu siapa yang akan menggantikan posisinya.